nyalain kamera. Shalom adik-adik, selamat pagi, hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kak Anita, ya. Apa kabarnya Kak hari ini Kak? Luar biasa, Kakak gimana kabarnya? Wah, pasti baik dan sehat dong, karena Tuhan kita adalah Allah yang baik, yang selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita semua. Ya kan Kak? Kita sapa dulu adik-adik ya. Mana nih adik-adik nih? Nah, adik-adik sudah banyak yang hadir, Kak. Udah banyak, ada berapa nih? 100. Wow. Ya, coba. Adik-adik horong A, angkat tangannya. Nah. Horong A itu kelas berapa aja ya, Kak? Horong A itu kelas A, B, dan C, Kak. Iya, adik-adik kelas A, B, dan C, angkat tangannya yuk. Ada 5, 10, 20, banyak banget yang hadir. Bagaimana dengan horong 2, Kak? Horong 2 kelas berapa, Kakak? 1, 2, dan 3. Coba kita kelas 1, 2, 3, angkat tangannya. Mana kelas 1, 2, dan 3? Cantik-cantik ya. Horong 3 bagaimana, Kak? Horong 3 itu kelas berapa, Kakak? Kelas 4, 5, dan 6. Coba mana kelas 4, 5, 6 adik-adik? Angkat tangannya. Puji Tuhan hadir semua. Ada juga kakak dan abang guru sekolah minggunya. Ayo kakak abang guru sekolah minggu, angkat tangannya. Ada banyak. Ada Wis. Halo semua. Ada mama papa juga rupanya. Mama papa. Selamat pagi mama dan papa semua. Sahoras. Apa kabar? Puji Tuhan, mama papa. Siapa yang belum mandi? Wah, pasti kayaknya semuanya udah, Kak. Karena kan ibadah hari ini loh kita. Kakak udah mandi? Wah, udah dong, Kak. Pasti. Sudah siap semua beribadah? Coba adik-adik, kalau sudah siap jempolnya diangkat sayang, dua-duanya. Nah, yang sudah siap. Nah, Kak, kita buat yel-yel semangat ya, Kak. Oke. Kalau Kakak tanya, apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Begitu adik-adik bisa tirukan Kakak? Bisa, Kak? Bisa. Sama-sama kita sapa adik-adik. Adik-adik bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hebat semua adik-adik. Horong A, horong B, dan horong C. Tuhan kita hebat. Pasti adik-adik juga luar biasa. Sekarang kita cek, Kak. Adik-adik udah siap, udah pakai baju cantik. Tapi Alkitabnya udah ada belum? Oh iya adik-adik. Kalau kita mau ibadah adik-adik, kita harus siapkan Alkitabnya. Coba mana angkat semua Alkitabnya adik-adik. Nah ya, Alkitabnya diangkat. Itu yang pertama adik-adik, kita siapkan. Yang kedua adik-adik, kita tentunya harus berpakaian rapi dan sopan. Seperti Kak Anita nih, rapi. Ya. Kak Novita juga rapi. Selanjutnya adik-adik, selama ibadah adik-adik harus bersikap baik dan sopan. Tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur saat ibadah. Diikuti ibadahnya dengan baik ya adik-adik. Ya. Nah, Mama Papa minta tolong Mama Inang untuk selalu mendampingi adik-adik dalam mengikuti ibadah di rumah. Ketika mereka kesulitan untuk mengoperasikan, dibantu, tolong dibantu. Oke, terima kasih Mama Papa dan adik-adik semua. Sekarang kita akan memperkenalkan diri kita, Kak. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya. Makin kenal makin sayang. Ya duluan ya Kakak. Iya, Kak, ya. siap. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kak Nita Boru Samosir. Saya biasa ada di grup A, di aula lantai 2 ya, untuk orang adik-adik 0 sampai 2 tahun. Halo, salam kangen semuanya. Nah, ada juga yang menemani saya di sini yaitu Kak Opi. Kak Opi, perkenalkan dirinya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kakak namanya Kak Novita Boru Huta Barat. Siapa di sini yang Boru Huta Barat atau Marga Huta Barat? Wah, lumayan ada ya. Berarti kita sama dong ya. Tapi walaupun marganya beda, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Kakak di kelas berapa, Kakak? Kakak biasa mengajar di kelas 3, horong 2. Siapa di sini yang horong 2 kelas 3? Tunjuk tangan. Wah, puji Tuhan hadir ya. Adik-adik, kakak, kita juga sekarang ditemani oleh kakak yang pintar main musik loh, Kak. Siapa, Kak?
Nah, coba kita lihat. Nah, ini adik-adik, Kak Jennifer Borusi Haloho. Hai Kak cantik, Jennifer. ya kan, Kak? Iya, Cantik cantik-cantik. dan pintar bermain musik. Pasti adik-adik juga ada yang bisa main musik ya? Ya. Oke. Dan yang paling utama adalah dalam ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta Panuturi Sitompul yang ganteng nih. Halo, nih ada fotonya. Nanti adik-adik bisa lihat ya, dia akan tampil juga. Oke. Nah, untuk set namanya sudah semua rapi set namanya kakak. Ya, coba adik-adik, Mama Papa, Mama Inang tolong dibantu adik-adik untuk memperbaiki format namanya ya. Seperti minggu-minggu yang lalu adik-adik, format nama, pertama kelas, kemudian garis bawah, nama disertai dengan marga. Bagaimana Kak kalau misalkan adik sekolah minggu yang perempuan? Contohnya bagaimana? Nah, contohnya yang perempuan tulis tangan ya, kita lihat. Kelasnya dulu, kelas 2 SD, garis bawah, nama Dwi Boru Silaban. Nah, kalau adik yang sekolah cowok minggu yang laki-laki tentunya seperti contoh yang dibuat Bang Simon adik-adik. Kelas C, garis bawah, nama Simon, kemudian marganya Siboro. Ya. Bisa semua? Mama Papa bisa bantu? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersikap dengan manis, duduk yang rapi, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Ya. Kita berdoa dulu ya Kak. Ya, sebelum kita mau memulai, kita bersaat teduh. Mari adik-adik lipat tangan, kita bersaat teduh. Aduh Kak, senang sekali Kak kita walaupun kita ibadah di dalam Zoom, tapi kita bisa bertemu dengan adik-adik, begitu juga bertemu dengan Mama Papa. Itulah hebatnya teknologi zaman sekarang. Kak, tapi kemarin Kak, aku sedih deh Kak. Kenapa? Tapi aku sedih banget. Karena aku kemarin dimarahin Mama Papa Kak. Kamu Karena nakal? aku pergi sekolah Kak, terlambat bangun kesiangan aku gara-gara main game. Habis gamenya enak sekali. Kakak, Bagus. kita nggak ada sekolah, kita kan PJJ kakak. Iya, mungkin karena PJJ Kak. Jadi guru juga tidak terlalu bagaimana ya. Aku ada waktu banyak untuk bermain game di rumah. Oleh karena itu hati aku sedih Kak, Mama Papa marahin aku. Tapi kakak sekolah minggu lalu ingatkan aku, ketika aku sedih, aku harus berdoa minta Tuhan ada di dalam hati aku Kak. Ya. Walaupun kita dalam saat PJJ hari ini, dalam tahun-tahun ini, adik-adik juga tetap semangat untuk siap ready belajar di rumah sesuai dengan arahan guru ya kakak. Nah, Tuhan ada di mana-mana. Apalagi Tuhan juga itu ada dalam rumah kita. Nah adik-adik, mari kita undang Tuhan dalam rumah kita. Kita angkat pujian. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa India. Kita menari ya. Kita berjoget ya. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Ya, walaupun kita belum pernah ke luar negeri dan India, tapi kita belajar bahasanya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita dalam bahasa Inggris adik-adik. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Bahasa Indianya. God, there's so
mereka menghet, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Dan besok mereka menghet, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Sekali lagi, dan Yesus mereka menghet, besok mereka menghet, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Dan Yesus mereka menghet, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Oke, gimana? Udah bersuka cita semua? Gimana kakak? Masih bersedih? Wah, ya kak, benar juga kata kakak sekolah minggu. Kalau Ya. kita memuji Tuhan, hati kita sukacita. Oleh Ya. karena itu, aku selalu ingin memuji Tuhan kak dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ya. Adik-adik bisa semua bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian? Ya, kita angkat pujian ini ya adik-adik. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita habis nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian, kita akan doa pembukaan oleh Kak Linda Sianturi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya kak? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya, Ya, siapa nama Tuhan kita kak? Tuhan Yesus. Yesus, Dia adalah Raja. Dia punya kerajaan di bumi dan di surga. Ya, kita akan memulai ibadah kita dengan doa pembuka oleh Kak Linda Borusianturi, CGSM kelas B. Silakan Kak Linda. Oke adik-adik, kita tetap kita berdoa, doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami boleh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, adik-adik sekolah minggu, orang tua kami, kakak dan abang guru sekolah minggu, dan pendeta. Terima kasih ya Bapak, berkati acara ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya nanti. Kiranya berkat Tuhan boleh ada di hati kami semua. Terima kasih ya Bapak dalam surga, dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, Iya. puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah masuk dalam ibadah. Silakan kita. duduk ya adik-adik. Iya. Kameranya tetap dibuka adik-adik dan tetap pertahankan sikap yang baik dan sopan di hadapan Tuhan dan pada saat ibadah hari ini adik-adik. Oke. Kak, Ya. aku mau cerita Kak. Cerita apa lagi kakak? Banyak kali ceritanya kakak ini. Iya Kak, kemarin itu aku jatuh dari sepeda Kak. Aku luka, aduh sakit sekali kaki aku. Nangis? Nangis aku Kak. Karena kakak tahu nggak? Enggak. Mama aku pada waktu aku naik sepeda, mama aku ingatkan aku. Novita, hati-hati, jangan kencang-kencang ya, ngebut dalam main sepeda, mengemudikan sepeda. Tapi aku Kak, karena asiknya main sepeda, aku ngebut Kak. Tiba-tiba ada batu, aku jatuh. Aduh sakit sekali kaki aku.
aku nangis pulang-pulang dan Iya. mama kasih tahu, itulah kalau tidak dengar-dengar pesan mama. Iya. Nah, adik-adik, sekarang Tuhan juga mempunyai aturan kepada kita anak-anak sekolah minggu supaya kita tetap menjadi anak baik, pintar dan hebat. Kita belajar ya Kak, hukum Taurat Tuhan. Ya, sebelum Tapi- kita mendengarkan hukum Iya. Taurat kita, mari kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tamu. Ayo adik-adik semua kita pakai gaya ya. Tangan, kaki, dan mulut. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki ya, kakinya mana? Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Apalagi kakak? Mulut. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi Kak, kita naikkan Oke, sekali lagi tangannya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut. Sekarang mulut Kak. Iya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Puji Tuhan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah. Ya. Itu ya Kak, kita dalam lagu aja Kak. Kita diingatkan Tuhan untuk hati-hati menggunakan tangan, kaki, dan mulut. Sekarang kita mau belajar hukum Tuhan, hukum yang keempat. Ya. Apa itu bunyinya Kak? Oke. Hukum Taurat yang keempat. Kanita akan membacakan, adik-adik bisa menyimak ya di rumah. Oke. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Ada juga bahasa Bataknya loh Kak. Nah, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, ada juga bahasa Bataknya nih Kak. Iya. Coba Kakak Opi deh yang baca bahasa Bataknya. Siap Kak. Adik-adik kita belajar bahasa Batak ya, hukum Tuhan dalam bahasa Batak. Demikian bunyinya, patik paupaton. Ingot hamuma pabadiaon hari minggui, dinaono marima ulahamu, nasa siulanmu, alai anggo ari papitoni, ari papitohoni, ari paradianan di Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula, anggo disadari, manang anak mupe, manang borung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni huta, ni halakpe nama ngebati hutam. Demikian Kak bunyinya dalam Ada bahasa lagi Batak. Kakak itu. Iya. Ai. Kemudian kelanjutannya Aidina onom arido ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina
Dungi maradian do ibana di ari papituhani. Ya. Di baheni do ungbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianai jala di parbadiai. Begitu Kak bunyinya. Iya, oke. Kakak, itu ada artinya loh. Iya, artinya apa ya Kak? Artinya gini adik-adik ya. Maksudnya dari Patik tadi adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Ya, mari kita berdoa ya. Ya, adik-adik, siapkan hati kita dan lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Mari kita ucapkan doa kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kalau kita sudah dengar aturan dari Tuhan, pasti kita bisa menjadi anak baik, pintar dan hebat di hadapan Tuhan, Kak. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Tapi sebelum kita bangkit berdiri, Kakak mau nanya. Ada yang pernah berbohong? Sepertinya pernah ya, Kak. Ya. Terkadang kalau kita takut, kita suka bohong, ya kan? Lebih baik kita jujur, tapi kita bersuka cita. Daripada kita berbohong akan menjadi beban. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ya adik-adik. Anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya kakak. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi anak Tuhan tidak boleh apa Kak? Berbohong. Iya, seperti lagu kita, hati-hati gunakan mulut. Oleh karena itu, mulut kita digunakan untuk memperkatakan yang benar adik-adik. Ya kan Kak? Ya. Nah, karena kita sering melakukan dosa, bohong, mengucapkan tidak benar, terkadang suka kita ucapkan, mari kita mengaku dosa kita. Adik-adik bangkit berdiri di rumah, dan kakak akan memimpin doa, kita akan bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari ucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Wah, Kak. Adik-adik jangan lupa duduk ya. Ya, silakan duduk ya. Kak. Nah, ketika aku mengaku dosa di hadapan Tuhan ya, dan di hadapan sesama, hati aku lega, Kak. Bagus. Tidak takut lagi. Berarti nggak boleh lagi berbohong. Oke. Ternyata kita juga ada ayat bulanan loh, Kakak. Ya. Nah, ayat bulanan ini akan dibacakan oleh Kak Esther Boruhutasoid, CGSM kelas 3 SD. Silakan Kak Esther. Adik-adik disiapkan Alkitabnya ya. Adik-adik, dibuka Alkitabnya. Coba siapa yang buka Alkitab? Ayo disiapkan Alkitabnya.
Ya, adik-adik. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan kita buka untuk ayat bulanan untuk supaya kita tetap kuat, tetap pintar dan hebat di hadapan Tuhan. Kita buka dari 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian bunyinya adik-adik, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi kakak bacakan. Kak Anita, Ya. coba Kak Anita. Kita baca ulang ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya. Iya Kak. Siapa yang bayar kita Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah bayar kita di kayu salib. Oleh karena itu kita harus tetap gunakan tangan dengan hati-hati, kaki dengan hati-hati, mulut juga dengan hati-hati. Tidak boleh berbohong. Kita akan melanjutkan dengan pengakuan iman kita. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulang dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus pada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, kita akan melakukan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Kak Novita. Oke adik-adik, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Ya, adik-adik, kalau kita sudah mengaku dosa, mengaku iman, Iya. tentunya hati kita selalu sukacita Iya, dan bersemangat dalam Iya, beribadah. silakan adik-adik duduk kembali ya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman penting, dengarlah dengar. Ya, Apa Kak. aja kakak pengumuman pentingnya? Nah, 1. adik-adik, pada hari ini pengumuman kita yang pertama adalah selama masa pandemi COVID, adik-adik, kita semua akan tetap beribadah sekolah minggu melalui Zoom, adik-adik. Kemudian, selama masa pandemi COVID, kita juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada 5M loh, Kak. Iya, Apa aja, 5M-nya. Kak? 5M? Kemarin 3, karena tambah 2 berarti 5. Ya. M yang pertama. Ya. Apa kakak? Jangan lupa memakai masker nih, kayak kakak Nita nih pakai masker, kayak Kak Opi pakai masker. Kalau kita keluar rumah, kita tetap pakai masker. M yang kedua. Ya, M yang kedua, adik-adik, kita harus selalu nih, rajin kayak gini nih, mencuci tangan, semprot. Kalau tidak ada air, Nah, kita menggunakan hand sanitizer iya. yang banyak sekali sudah diproduksi di mana-mana. M yang ketiga, kakak. Nah, M ketiga, Kak, kita harus jaga jarak, Kak. Paling sedikit berapa meter? 1 meter. M keempat apa, Kak? Tahu dulu, Kak, jaga jarak boleh, Kak. Oh, tapi iya. hati kita nggak boleh berjarak ya, Iya, Kakak. Kak. Tetap kangen. Iya. Iya. M yang keempat. M yang keempat itu adalah kita harus menghindari kerumunan. Gak boleh ke mall ya, Kak? Iya, mungkin adik-adik saat mama papa ke pasar suka ikut ya. Selama masa pandemi tidak boleh dulu ya. Biarkan mama papa yang pergi ke pasar atau mungkin boleh dipesan lewat telepon ya. Zaman sekarang kan sudah enak ya kita, Kak ya. Nah, M yang kelima, Kak, ini paling utama. Ya. Apa, Kak? M kelima itu adik-adik, kita tidak boleh bepergian jika tidak penting adik-adik. Jadi untuk sementara waktu kita tetap di rumah supaya kita semua tetap sehat adik-adik dan bisa tetap melakukan aktivitas dan memuji Tuhan terutama. Ya. Nah, pengumuman yang ketiga adalah, kita kan biasanya ada persembahan tuh kalau ibadah. Nah, adik-adik boleh melalui orang tua mentransfer persembahannya ke rekening Gereja HKBP Jatiwaringin. Nah, nomor rekeningnya ini nih, Bank Mandiri atas nama HKBP Jatiwaringin dengan nomor rekeningnya 006 0088 008440. Mama Papa boleh mencatatnya ya. Sekali lagi kakak ulang ya, Bank Mandiri atas nama HKBP Jatiwaringin dengan nomor 006 0088 008440. Besar atau kecil ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Mama Papa. Kemudian yang terakhir nih, apalagi kakak? Kemudian adik-adik, jikalau adik-adik ingin mempersembahkan pujian atau seperti kakak Esther, Kak Linda, dan kakak semua di sini, adik-adik boleh berpartisipasi ikut serta untuk melayani Tuhan juga. Adik-adik boleh menyampaikan keinginannya lewat Google Form yang akan diberikan di grup kelas masing-masing adik-adik. Adik-adik bisa minta mama papa untuk memasukkan atau mungkin adik-adik yang sudah bisa, adik-adik bisa langsung ketik di Google Form tersebut. Mungkin gini kakak, misalnya adik-adik pintar bernyanyi, bisa merekamnya langsung direkam, dikirim kepada kakak dan abang guru sekolah minggu. Atau adik-adik bisa main musik, main gitar, main piano, silakan direkam, nanti dikirim ke kakak atau abang guru sekolah minggu. Atau adik-adik bisa menari, atau membaca sajak, silakan direkam dan dikirim kepada kakak dan abang guru sekolah minggu. Nanti akan ditampilkan di ibadah seperti ini. Ya, ditunggu ya kakak dan adik-adik semua. Nah, untuk contohnya, nih ada contoh kakak akan memberikan contohnya, misalnya bernyanyi nih. Ya, Kak. Lagu apa misalnya Happy Ya Ya Ya, ya silakan. Kalau untuk 0 sampai 2 tahun biasanya kan suka tampil tuh di hari Minggu. Kita nyanyi Happy Ya Ya Ya. Nanti mamanya yang rekam. Oke, ditunggu ya kakak, abang untuk menerima rekamannya. Nah inilah contohnya dari guru sekolah minggu. Oke, kita lihat kakak sekolah minggu memberikan persembahan pujian.
Kak Bitia Borusiahaan, calon guru sekolah minggu dari kelas 5 SD. Kelas 6. Silakan Kak Bitia. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesal, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya? Suara. Adik-adik, kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu ini, dan juga mengucapkan ulang tahun kepada mama papa yang berulang tahun pada minggu ini. Begitu juga kakak mengucapkan supaya adik-adik, jikalau adik-adik yang ada yang sakit di rumah, boleh menyampaikan permohonan pokok doanya melalui grup kelas, supaya kita juga bisa bersama-sama mendoakan adik-adik atau mama papa di rumah yang sakit, apalagi masa pandemi COVID seperti ini adik-adik. Oke, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian dari buku ND nomor 719 ayat 1 sampai 2, UBG Suara Roh Yesus. Suara oh Yesus, UBG suara oh Yesus, UBG suara oh Yesus, nama jauh dia, oh Yesus Tuhanku, iring-iring malaikat-Ku, patut dihormat. Upasa hamba diriku, upasa
Baik adik-adik sekolah minggu yang di rumah semuanya, kami ucapkan dari studio sekolah minggu, kami ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kita mau mulai mendengar cerita, tapi biasa sebelum mendengar cerita kita nyanyi dulu, tanganku ada dua. Ya. Bikin dulu kakak pemusik kita. Ya. Versinya gimana, Mang? Tanganku Ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. semua metawon. Dan ia selamatkan sasaran Yesus dengan aku topang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami senang. Kami sudah bernyanyi dan mengikuti ibadah Zoom. Sebentar lagi kami mau mendengar cerita. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Berkati mama kami, bapak kami, guru-guru sekolah minggu juga, dan semua kawan-kawan kami. Amin. Amin. Ya. Anak-anak kami, abang-abang dan kakak-kakak yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini dari Matius 13 ayat 32 sampai 33. Kita baca lagi ya, disiapkan. Sudah siap Alkitabnya? Lihat lagi Alkitab, biar kita baca sekali lagi. Kita baca bersama-sama, baca di rumah. Opung baca dari sini ya. Kita membaca Matius 13 ayat 32 sampai 33. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, abang-abang dan kakak-kakak yang di rumah, kita hari ini cerita kita tentang biji sesawi. Tadi ayat 32. Nah, kita akan lihat ini khotbah yang baru, model baru. Jadi abang-abang dan kakak-kakak bisa melihat dari studio. Silakan, kita mau mendengar ceritanya. Abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik kami sekalian dan juga orang tua, hari ini pelajaran kita tentang perumpamaan tentang kerajaan sorga. Perumpamaan tentang apa tadi? Kerajaan sorga. Banyak perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 13 ini. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan sorga itu dengan perumpamaan. Misalnya lalang di antara gandum. Ada juga tentang pukat. Ada juga tentang penabur. Dan hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan tentang biji sesawi, atau bibit sayur, atau bibit tanaman, dan juga ragi dan terigu. Tapi hari ini khusus kita akan mempelajari tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Pasti kita tidak mengenal biji sayur ini ya, biji sesawi ini. Karena dia sangat kecil, sulit dilihat oleh mata, susah ditembus oleh kamera. Lihatlah dia sangat kecil. Nah, bibit ini kemudian akan ditanam di atas tanah, lalu sesudah ditanam disiram, lalu pak taninya juga memindahkannya ke tanah yang lebih subur,
kemudian dia dipupuk, ditanam dengan baik, dijaga dan dirawat. Kemudian di tanah yang subur itu, dia akan tumbuh menjadi besar. Ada yang menjadi sayur, bahkan bibit itu juga bisa menjadi pohon yang besar. Oh, lihat, pohon yang besar. Nah, di pohon yang besar sesudah dia tumbuh tinggi, akan berbuah juga. Pohon besar itu juga akan berbuah. Banyak biji-biji di situ, banyak buah. Buahnya ini menjadi makanan burung-burung, makanan manusia juga. Lalu burung-burung akan datang dan terbang ke sana, ke pohon itu. Mereka makan buah-buahan di situ, makan biji-bijian. Sesudah kenyang, burung-burungnya akan terbang jauh. Mereka terbang kemana-mana. Lalu di tempat yang jauh itu, mereka buang kotoran. Lalu kotorannya itu adalah biji-biji tadi akan menjadi bibit tanaman, menjadi bibit pohon-pohonan. Lalu itu akan tumbuh dan subur. Maka terjadilah pohon yang banyak atau menjadi hutan yang sangat besar, hutan yang sangat lebat. Abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu, Opung juga punya bibit dan tanaman cabai. Jadi ini lihat, ini bibitnya, ini bibit cabai. Bibit cabai ini akan ditanam. Dan sesudah ditanam, sesudah Opung tanam, ini dia menjadi pohon kecil atau menjadi tanaman kecil dari cabai. Nah, nantinya akan menjadi tanaman kecil ini akan tumbuh menjadi besar seperti ini. Ini dia sudah besar, sudah berbuah, sudah ada cabainya ini. Tinggal panen. Kemudian dari sini, dari pohon ini juga ada bibit itu juga menjadi pohon yang besar seperti ini. Lihat di atas ini, menjadi pohon yang besar. Nah, dari bibit yang kecil, dari yang sangat kecil tidak bisa dilihat mata, akhirnya menjadi besar. Nah, abang-abang, kakak-kakak semuanya, kerajaan Allah juga seperti itu. Dan itu umpama yang dikatakan Yesus. Perumpamaan ini, kerajaan Allah atau kerajaan Yesus itu hanya dimulai dari 12 orang. Berapa orang? 12. Murid Yesus itu berapa orang? 12. Kemudian bertambah menjadi 70, kemudian menjadi 2.000, menjadi 4.000, akhirnya semakin banyak berjuta-juta, bermiliar-miliar sekarang orang yang mengenal Tuhan Yesus di dunia ini. Gereja menjadi sangat besar. Nah, gereja kita juga gereja HKBP. Apa namanya gereja kita? HKBP. Huria, Kristen, Batak, Protestan. Dulu gereja kita sangat kecil, dimulai dari di Sipirok, kemudian ke Nihuta di Tarutung, ada di Pahai dan Tapanuli. Kemudian semakin besar, akhirnya pindah dan datang juga ke Jawa. Ada juga di Jakarta HKBP seperti gereja kita. Ada juga ke Sulawesi, ada ke Papua. Sekarang HKBP sudah ada di Amerika. Ada di Singapura, bahkan ada di mana-mana di dunia ini sudah banyak. Abang-abang dan kakak-kakak, kenapa HKBP semakin besar? Kenapa kerajaan Allah semakin besar? Seperti biji sesawi tadi, dia hanya dari bibit kecil. Tetapi dia besar karena ada orang yang melayani. Anak-anak kecil juga sekolah minggu juga bisa membuat gereja kita semakin besar. Kalau kita mau melayani. Siapa anak-anak sekolah minggu yang mau melayani dalam kerajaan surga? Siapa yang mau melayani dalam kerajaan Allah? Tunjuk tangan. Ayo. Bagaimana kita melayani? Kan kami ini masih kecil, Opung. Masih anak-anak. Boleh. Kita bisa melayani Tuhan Yesus, melayani kerajaan surga dengan berdoa. Kita dengan baik mengikuti sekolah minggu via Zoom atau live streaming. Kita juga memberikan persembahan kita. Itu sudah melayani. Nah, banyak lagi yang bisa kita buat. Walaupun kita masih kecil. Misalnya kita berbuat baik dari yang kecil. Bagaimana kita melakukan kebaikan dari yang kecil. Itu akan menjadi besar. Contohnya, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin nanti, mulailah menyuci piring, menyapu rumah,
membantu mama di rumah. Kebaikan kita itu akan semakin besar. Mungkin kita nanti bisa bekerja dengan baik di perusahaan atau menjadi pengusaha. Banyak yang bisa kita lakukan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan bagi kita perkara-perkara besar. Nah, abang-abang dan kakak-kakak, seperti biji sesawi yang kecil, mari kita mulai berbuat baik dari yang kecil, kemudian semakin besar, dan dampaknya akan semakin besar untuk kita dan untuk gereja Tuhan. Nah, kita semangat terus untuk melayani, melakukan yang terbaik dari hal yang kecil, karena itu akan semakin besar. Mari melayani Tuhan. Kita menyanyikan pujian untuk Tuhan, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan melayani lebih sungguh kepadaku. Melayani lebih sungguh. Karena itu hari ini kita bersukacita, kita mau melayani dan kita mau juga melihat kerajaan Allah akan semakin besar. Kita angkat tangan kita mau tutup, kita berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Me tauon bain ias rohakon, sasada ho Yesus dong aku toktong. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Dari bibit kecil biji sesawi, kerajaan-Mu semakin besar. Kami mau melayani. Bantu kami anak-anak kecil Tuhan Yesus, sahabat-Mu yang kecil ini. Berkati kami, kakak-kakak kami juga. Berkati juga guru-guru kami yang bisa mengajari kami walaupun dengan Zoom. Berkati orang tua kami, opung kami, dan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji-Mu dan kami mau melayani-Mu. Amin. Iya, sudah mendengar tadi ya, abang-abang dan kakak-kakak sudah dengar tadi, sudah lihat tadi, itu khotbah kita, cerita kita tadi tentang biji sesawi. Tuhan Yesus akan menolong kita harus semangat terus, dan kita akan tutup ibadah kita akan menyerahkan persembahan kita dalam sukacita, walaupun tadi seperti pengumuman yang tadi, kasih pakai rekening melalui mama dan papanya. Baik, adik-adik semuanya, kita akan tutup sekali lagi dalam sukacita, karena firman Tuhan kita sudah dengar dari biji sesawi. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk kita dan melakukan yang terbaik. Abang-abang dan kakak-kakak yang di rumah, mama dan papa juga, kita berdiri semuanya. Ayo, ya kita berdiri dan kita mau menyanyikan Allah besar, kuat dan perkasa. Ya. Amang ikut ya kita ya. Iya. Ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Sekali lagi. Sekali lagi adik-adik. Iya, Ya. kita tetap semangat ya.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kita akan tutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima Amin, adik-adik. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik. Minggu, adik-adik. Jangan Ya. keluar dulu dari Zoom. Kita Tetap akan tunggu, foto jangan bersama-sama. keluar dulu. Kita mau foto-foto. Ayo yang belum Ya, buka kameranya, ayo. buka Semua kameranya. Kameranya dibuka. Pasang senyum. Ayo Dan senyum berikan yang senyum yang cantik, terbaik. yang ganteng. Ayo, Ya, ayo, dengan ayo. gaya masing-masing. Ayo, semua buka kamera, buka kamera. Masih Jangan ada. ada yang tutup kameranya. Oke. Masih ada yang belum di tempat nih Kak kayaknya. Coba Kak. lihat, coba lihat. Ayo, buka Ini. kameranya sayang. Ayo, ya. Selai senyumnya. satu gaya, selai satu gaya. Siap, ayo. Selai Selai dua gayanya. Ya. Selai tiga gayanya. Tiga. Selai empat ada nggak? Weh, gayanya 1, 2, 3, cheese. Selai 5. Gayanya mana lagi? Ayo, ayo. Adik-adik. Ayo, ada yang belum buka lagi nih. Adelina. Ya, Kak Adelina Ayo. belum dibuka. Kak Frita. Edo tahu Ya, belum? Abang Edo. Abang Ayo ada yang rame-rame Iya, nih. rame, Week 2. rame. Hai Week Abang 2. Jericho. Itu rame. Semangat. Ya. Hai adik-adik di Week 2. Ayo, dadah. Iya. Dadah. Ayo dibuka. Minggu Turis, adik-adik. Ise, Grace, Lady. Ada Amang Manai si Ya, Matukang. orang Buka dong Amang. kameranya. Orang aman. Ayo, ada Adelina. Buka kameranya. Horas, Kak Angel, Abang Simon. Kita sapa-sapa dulu yuk. Kita sapa-sapa ya. Abang, Hai ayo, Monse,